tubuh kita ini bukan cuma berisi raga saja, ya. Tubuh kita ini bukan cuma berisi raga saja, tapi justru malah yang lebih esensial dari tubuh kita ini adalah apa yang ada dalam tubuh atau mungkin di dalam tubuh kita. Yaitu apa? Ya, kalau kita bercermin pada hadis Nabi SAW, tentunya ada kolbu di sana, ya. Kemudian ada akal, ya, dan ada jiwa di sana. Nah, menariknya, bahwa ternyata jamaah sekalian, Allah menjelaskan, ya, banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan sang panglima tadi, ya, atau mungkin si raja kita, atau raja kita ini siapa? Ya, kolbu itu, yang di situ banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang Allah jelaskan kepada kita semua dengan menggunakan kata atau kolbu. Nah, sampai sini saya stop dulu. Nah, kembali ke definisi tadi, ya. Istilah detox sebenarnya adalah pembersihan atau ya pembuangan sampah atau racun, kurang lebih kayak begitulah. Mungkin detail mungkin bisa lihat kamus bahasa lah. Tapi intinya adalah detox itu adalah cara kita membuang sampah racun yang ada dalam atau mungkin bukan dalam tubuh kita, khususnya kalau kita menggunakan istilah atau menggunakan raga kita dalam hal ini. Nah, keracunan itu disebut dengan intoksifikasi keracunan. Makanya intoksifikasi itu lawan katanya adalah detox. Jadi intoksifikasi keracunan, atau mungkin kita singkatnya intox saja, ya. Kemudian detox itu lawan dari intox, yaitu kita mengeluarkan atau membuang atau menghilangkan racun tadi. Itu definisinya. Nah, yang menarik, ya, bahwa ternyata manusia, ya, kita semua, ya, saya, Anda semua di sini ini tidak lepas, ya, dari dua hal tadi dalam kehidupan kita, ya. Tidak lepas dari dua hal tadi yang dalam tentunya ada bahasa-bahasa agama yang kita pakai atau mungkin kita tahu di sini, ya, bahwa Nabi menjelaskan bahwa hati seseorang itu awalnya putih, ya, bersih, bening seperti itu, kemudian akibat dosa yang dia kerjakan kemudian hati itu menjadi hitam, ya, kemudian menjadi keras, ya, seperti itulah yang digambarkan Allah dalam Al-Qur'an. Bahkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah yang ada pada ayat-ayat awal, ya, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, atau mungkin dalam ayat yang lain seperti dalam surat Al-Hajj, ya, Allah menjelaskan bagaimana Allah menyentil, ya, hati manusia, disebutkan afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha, ya. Tidakkah kau berjalan di muka bumi, kata Allah, bukankah dengan hati kau merasa, ya. Kemudian di situ Allah menyinggung juga afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kata Allah, kau berjalan ke bumi, kau punya hati, dengan itu kau merasa, tapi bukan matamu yang buta, kata Allah, tapi hatimu yang buta, ya. Fa innaha ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, ya. Nah, seperti itu. Nah, menariknya, jadi akhirnya intox ini Bapak Ibu sekalian, ya, terjadi dalam keseharian kita, ya, terjadi dalam keseharian kita, ya. Sehingga kalaulah mungkin saya ya tentunya tidak akan sama, tapi mungkin bahasa yang mempermudah saja. Intoksifikasi itu adalah sesuatu yang bisa meracuni, katakanlah, atau bahan yang bisa meracuni tubuh kita secara umum. Kalau saya sebut tubuh, maka di situ ada dua komponen, yaitu jasad atau raganya kita dan hati atau jiwanya kita, seperti itulah. Maka intox ini atau mungkin keracunan ini, ya, ketika masuk dalam tubuh manusia, ya, tentunya bisa dalam bentuk fisik, ya, dalam bentuk hal yang sifatnya materi, tapi juga bisa dalam bentuk yang non materi. Nah, ini menarik. Ternyata kita tahu bahwa kita ini tentunya produk, ya, katakanlah bahasa gitu, produk dari apa yang diwariskan oleh orang tua kita. Ya, kita diwariskan oleh orang. Jadi kalau kita lihat manusia kita ini, ya, maka tidak lepas dari bagaimana perilaku atau sikap orang tua kita, kemudian dan bagaimana orang tua mewariskan itu kepada kita semua. Maka definisi nanti kalau kita membahas tentang orang itu sakit atau sehat itu tidak lepas dari dua hal ini. Ya, tidak lepas dari dua hal ini. Itu apa? Ya, gampangnya adalah raga dan katakanlah kolbu atau hatinya kita, gitu. Maka sehat itu dalam konteksnya kita sebagai orang beriman adalah sehat hatinya sehat, jiwanya sehat, akalnya sehat.
ya. Kemudian raga dalam konteks kita ya, raga yang bisa menjalankan fungsinya masing-masing. Tapi yang lucunya atau mungkin menyedihkan, atau bukan menyedihkan tapi ya, kadang kita nggak sadar gitu ya, bahwa apapun yang masuk dalam tubuh kita ini, ketika ada sesuatu yang bermasalah, dia tidak akan bisa dirasakan dengan sempurna. Contoh begini, nah di depan saya ini misalkan ada apel, ya di depan saya ini ada apel. Nah pertanyaan saya adalah, apel ini sejatinya nih, katakanlah ini apel yang bagus gitu, apel yang crunchy ya, renyah gitu kan, kemudian apel yang manis ya, yang dari katakanlah produk yang terbaik ya, bebas pestisida segala macam lah. Nah sejatinya kalau orang dalam kondisi badannya sehat ya, badannya sehat, hatinya sehat, raganya sehat, hatinya sehat, maka apel ini akan memberikan rasa yang sempurna untuk diri kita, ya, atau lidah ke lidah kita. Tapi, ya ada tapinya. Ketika ada, katakanlah fisiknya raganya ya, dia bisa ngunyah dengan baik ya, dia bisa pegang ini ya, gigi-giginya berfungsi dengan sempurna. Tapi apel ini tidak akan bisa dirasakan secara optimal ya oleh tubuh seseorang, bahkan bisa jadi akan jadi masalah kalau seandainya sang orang atau si orang yang memakan apel ini dia sedang bermasalah dalam hati atau kolbunya. Ketika dia sedih berlebihan, ketika dia takut berlebihan, ketika dia cemas berlebihan, maka boro-boro bisa makan apel ini. Apel ini nggak menarik buat dia. Ya, makanya saya bilang tadi bahwa kita pahami sekali jamaah sekalian bahwa ini tidak akan bisa kita makan ya. Kalaupun kita makan atau dimakan oleh seseorang, apakah apel ini bisa menimbulkan katakanlah masalah kolesterol dalam tubuh seseorang, yang kita tahu bahwa apel ini ya justru malah katakanlah dia sangat baik untuk merontokkan kolesterol yang jahat dalam tubuh seseorang yang berlebihan misalnya kayak begitu. Maka bisa jadi justru malah sebaliknya. Apakah apel ini bisa menimbulkan asam urat pada tubuh seseorang? Bisa. Pertanyaan saya, bagaimana caranya itu loh? Atau pertanyaan bagaimana caranya? Ya. Kalau mungkin jawaban sederhananya adalah ketika seseorang itu, Bapak Ibu sekalian, memiliki racun ya, atau intox racun lah mungkin gitu ya, racun yang bersemayam dalam kolbunya, dalam pikirannya, dalam jiwanya, bahkan dalam akalnya, sehingga menjadi nggak sehat, yang tadi racun tersebut terlempar pada apel ini misalkan ya. Maksudnya gimana? Kalau seseorang makan apel ini misalkan, lalu dia mengatakan, aduh nih kalau saya makan apel ini jangan-jangan gula darah saya bisa naik nih. Nah gitu loh. Terus diulang-ulang kayak begitu sehingga dia meyakini bahwa itu sebagai suatu kebenaran, maka apel ini sudah terlempar racun hati dari seseorang tadi. Ya mungkin kalau digunakan bahasa ruqyahnya, mungkin terlempar ain dari orang itu sendiri atau kalimat-kalimat yang buruk dari orang tadi dalam bentuk kecurigaan. Nah, makanya kalau udah kayak begitu dia tidak akan bisa dirasakan tidak akan bisa dirasakan secara sempurna oleh seseorang. Nah, sehingga sama kayak tubuh. Ketika seseorang itu, jadi misalkan begini ya. Ini tangan saya nih. Saya katakan di ujung jari ini saya tusuk pakai jarum atau mungkin tusuk kayak begini aja. Ya. Maka seketika itu juga saya bisa merasakan nyeri di ujung jari ya. Tapi masalahnya ketika saya sedang sakit, raga saya sakit, hati saya sedang sakit, atau jiwa saya sedang sakit, maka bisa jadi ya tusukan pada ujung jari saya ini tidak akan bisa saya rasakan secara sempurna. Jadi hati sakit itu atau kolbu yang sakit itu ya pemiliknya tidak bisa merasakan ya, tidak bisa merasakan apa? Tidak bisa, kalau ini bahasanya bahasa fisik ya, maka hati atau kolbu yang sakit itu dia tidak akan mampu merasakan luka atau cedera maksiat yang dilakukannya. Jadi ketika dia melakukan suatu keburukan, maka dia tidak merasa itu sebagai hal yang berbahaya untuk dirinya.